Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini ya, yang dimana beliau menanyakan tentang merawat burung, burung sejenis lah, anggaplah begitu ya, 4 ekor dalam satu rumah. Itu kira-kira gimana ya? Apakah boleh saling lihat? Anginnya banter ya, melijo bro, kalau bro enak melijo bro ya, bujuku belanja bro. Ya, sambil santai ya bro ya, nanti saya jelaskan di belakang. Saya konfirmasikan dulu, burung-burung semua nggak ada yang di luar ya, nggak ada satupun yang di luar, termasuk kenari juga nggak ada yang di luar. Itu sekat pembatas saja. Tadi habis jemur burung bentar tadi ya, semua burung di dalam ya, nggak ada yang di luar ya. Kacar sing nakal loh. Nah, ini juga semuanya di dalam semua ya. Dan mengenai penjelasan hari ini, mengenai video hari ini tentang merawat burung lebih dari satu ya, anggaplah 4 tadi katanya kan. Jadi gini teman-teman, sebenarnya logikanya ini tak tunjukin dulu aja ya, nanti tak jelaskan ya, tak tunjukin dulu. Intinya gini, cendet saya, kacer ya, gini, kacer ini ya, kacer ini sama kacer itu nggak saling lihat karena apa? Iki loh rek, ada ini loh ya, ada itu. Kenari ini ya, kenari ini sama kenari itu ya, juga nggak saling lihat karena ada tembok. Cendet pun nggak saling lihat sama cendet yang itu, sama cendet yang di situ juga nggak saling lihat ya. Kacer juga, itu juga kacer ya, tidak saling lihat juga semuanya. Kenapa? Apakah kalau saling lihat bermasalah? Sebenarnya gini bro ya, sebenarnya gini, semua itu dikembalikan lagi pada fakta realita, karakter burung dan fakta realita dari kitanya ya. Kitanya itu tipe orang yang seperti apa, sukanya yang bagaimana. Jadi sebenarnya nggak bisa dipukul rata, tetap semua dalam kehidupan ini nggak ada satupun yang bisa dipukul rata atau disamakan. Kalau sifatnya makhluk hidup, kalau sifatnya makhluk ciptaan Allah, nggak ada yang bisa disamakan. Semuanya punya garis berbeda-beda. Kalau mau menyamakan berarti nyalai kodrat, ya, nyalai kodrat. Itu nggak boleh itu seperti itu ya. Jadi tak jabarkan habis ini bro. Bujuku wis mari durung. Takutnya nanti bara masuk gitu loh ya. Jadi seperti inilah keadaannya. Lobet itu pun ya, sama lobet ini ya, sama lobet ini nggak saling lihat karena ada tembok. Padahal lobet itu burung koloni. Kenapa kok tetap tak buat formasi seperti ini? Karena ini sesuai dengan kebutuhan saya gitu loh bro, sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi tak jabarkan habis ini, kita di belakang saja ya, tak jabarkan. Ben sahdu, ben gak salah paham ya. Karena apa ya, segala sesuatu itu bentuknya pemahaman bro. Kalau sampean carinya solusi matang, tidak ada. Solusi matang itu yang ada modus saja ya, modus. Nanti sampean dimodusin sama orang ya. Kalau modusnya itu gratis, nggak bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berbayar ya, berbayar ternyata dimodusin, manukmu nggak karu-karuan, manukmu nggak tampil-tampil, nggak kerja-kerja, yang rugi dirimu ya nggak. Kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya merawat burung saling lihat. Saya di sini tidak pernah bahas masalah birahi emosi, gak ngurusi birahi emosi ya, gak ngurusi panas dingin. Kita bicara yang simpel-simpel, yang realita-realita aja supaya mudah dimengerti ya. Karena kita kalau mau bicara ke arah itu juga semua hanya ada di kepala ya, hanya ada di kepala. Wujud realita fakta yang kita rasakan mumet. Ya. Jadi gini bro,
sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan, ini kaitannya dengan mindset. Gini, tak kutip dulu logikamu ya. Misalkan kita ambil contoh simpel saja lobet. Lobet itu kan anggaplah burung koloni ya, burung koloni. Yang di koloni juga nggak masalah, kenari juga kan begitu. Jadi gini bro, saya itu kenapa kok tak pisah-pisah? Kenapa kok nggak saling lihat? Karena kebutuhan saya dengan cara seperti ini merasa terpenuhi. Kenapa kok terpenuhi? Ya karena kalau nggak saling lihat, satunya cret, akhirnya satunya juga cret. Satunya kek, satunya nyauti kek juga. Kek, ngono lho, Rek. Biar saut-sautan aja, tujuan tidak saling lihat itu. Kalau mengenai apa yang dirasakan burung ini masuknya ke ranah birahi emosi atau apa, wallahu alam. Saya nggak ngurusi itu semua. Yang penting gimana caranya burungku nggak cordor. Udah itu. Jadi saya nggak ngurusi hal-hal seperti itu. Karena mau ngurusi hal-hal seperti itu sampai dalam pun, sampai entek bodrek akeh pun, ya tetap gue nggak akan pernah menemukan jawaban yang pas atau fakta realita. Nggak bisa bro, karena apa? Karena itu semua hanya ada di kepala. Hanya ada di kepala dari zaman Bathara Kala sampai sekarang. Kemunculan masalah bab dangkal dalam, terus ini itu semuanya itu kan karena blundernya masalah birahi di tahun berapa dulu. Pertama kali muncul teori birahi emosi itu kan hanya sekedar birahi emosi kan, nggak ada lain-lain toh, nggak ada embel-embel dalam dangkal toh. Kenapa kok semakin kesini semakin bertambahnya tahun ada lagi muncul baru lagi dalam dangkal, sekarang muncul lagi ini itu. Ya ini semua adalah buah dari keblunderan yang kemarin. Karena secara hak, sekali manusia berbohong, maka dia akan berbohong selamanya guna menutupi kebohongan-kebohongan yang kemarin. Sekali manusia dusta, dia akan dusta selamanya guna menutupi kedustaannya yang kemarin. Paham dari sini? Tak kasih perumpamaan sepele aja ya, gini. Anggaplah misalkan hari ini rumahmu itu sebenarnya lagi nggak masak, ya, lagi nggak masak. Kamu lagi nggak punya uang buat masak, ya, pawonmu lagi sepi. Terus kamu keluar ke rumah, di teras rumah, keluar dari rumah, nongkrong sama tetangga. Ada tetangga nyamperin kamu, tanya sama kamu, bro, masak apa omahmu saiki? Nah, kebetulan kamu modus, kamu ditanya dusta, kamu bohong. Nganu, masak jangan terel, atau mungkin masak jangan, atau mungkin masak soto, wes ngono wae, masak soto. Padahal kamu nggak masak dan seumur hidupmu kamu belum pernah masak soto, ya? Belum pernah masak soto atau mungkin kamu nggak tahu resep-resep daripada soto. Karena hari ini kamu sudah bohong, hari Senin kamu bohong, terus hari Selasa kebetulan kamu masak tapi nggak masak soto, kamu masak rawon. Terus kamu nongkrong keluar rumah, jebret, ditanya sama tetanggamu, bro, sotomu wingi, sotomu kemarin itu bumbunya apa bro, resepnya? Oh resepnya gini, bohong lagi dah. Buat menutupi kebohongan yang kemarin. Terus besoknya keluar lagi, nongkrong lagi, bro, di ini kemarin ayammu tuh beli di mana? Bohong lagi lah. Oh beli di sana. Loh ini terus akan terus-terusan seperti ini. Materinya akan muncul materi baru dan baru lagi, hanya untuk memodusi. Paham dari sini? Lanjut lagi ke bab hari ini tadi ya. Jadi itu tadi selingan supaya mencerdaskan dirimu, oke? Misalkan saya ini punya burung, kacer, cendet, kenari. Kenapa semuanya tidak saling lihat? Ya tujuannya supaya nggak cordor. Apakah nanti kalau saling lihat dia tidak gacor? Ya sebenarnya gacor bro. Cuma dari riset pengalaman saya, ketika burung tidak saling lihat, gacornya sungguh luar biasa. Cuma saut-sautan dengar suaranya aja. Mungkin bisa jadi, ingat loh ya, perlu digarisbawahi, bisa jadi. Kenapa saling lihat itu kok ada tingkat penurunan gacornya? Mungkin beberapa burung menganggap ini teman, ini agak males lah karena dia sudah kicau, atau mungkin ini kalau bicara mental misalkan, mungkin mentalnya dia itu mental yang kurang bagus atau gimana, ketika yang lainnya bunyi jadi dia minder atau gimana, kan kita juga nggak tahu bro tentang apa yang dirasakan burung. Berbeda kodrat, ya nggak? Berbeda kodrat. Kalau kita mau bicara, emosinya nggak ada, itu hanya dugaan, itu hanya prediksi. Birainya nggak ada, itu hanya dugaan, itu hanya prediksi. Secara hak apa yang dirasakan burung, kita semua nggak ada yang tahu. Paham dari sini ya? Karena dengan metode ini tadi memenuhi kebutuhan saya, burung gacor, ya itulah alasan saya kenapa burung tidak saling lihat.
Karena saya merasa dipenuhi kebutuhan saya. Apa butuhku? Butuhku manukku muni, butuhku manukku gacor. Begitu bro, paham dari sini? Jadi tak buat simpel. Kalau sampai mau tanya yang berbelit-belit ini dan itu yang sifatnya hanya ada di kepala, ini namanya apa ya? Namanya saya membodohi Anda semua. Karena saya sendiri tidak tahu wujud aslinya bagaimana. Masa saya mau angkat topik sesuatu yang dimana yang saya tidak mengetahui wujud aslinya, kan dia lucu toh rek. Sudah wujud aslinya nggak ada, seperti apa bentuknya, kayak gimana wujudnya nggak ada. Kan burung singgah sendirian ketika dia berkicau. Kita mau bicara birahi emosi, ini dan itu, dalam dangkal, panas dingin, ini semua kan hanya ada di kepala. Karena apa? Karena dia single sendirian. Ngono rek, single sendirian di dalam sangkar. Kecuali kalau dijadikan satu dengan betina, mungkin masih masuk akal. Bicara birahi emosi, ini masih masuk akal. Seperti yang sering saya sampaikan, yang lebih berkapasitas menjabarkan tentang birahi emosi adalah seorang peternak. Kalau untuk burung single sendirian, gawe dasmet, karena semua hanya akan ada di kepala saja. Wujudnya seperti apa? Nggak ada. Misalkan ada yang bergumam, kalau sama-sama nggak wujud, Allah juga nggak wujud mas. Misalkan begitu. Loh, Allah memang nggak wujud, tapi kalamullah nyata bro, ada. Firman Allah ada. Jadi jejak-jejak rujukan itu ada semua. Kalau sampean bicara birahi emosi panas dingin, saya mau tanya sama jenengan semua, dirujuk kemana? Rujukannya mana? Ada nggak? Rujukannya cuma ada di kepala tuh. Setiap manusia punya kapasitas kepala yang berbeda-beda. Jadi cara berpikir manusia juga berbeda-beda. Terus rujukannya mana? Rujukan pakemnya nggak ada tuh. Makanya dari dulu bicara panas dingin birahi emosi blunder. Mulai dari munculnya teori itu sampai sekarang blunder. Titik pastinya yang seperti apa? Semuanya simpang siur. Karena apa? Yaitu tadi hanya ada di kepala saja. Paham dari sini teman-teman? Semua yang saya sampaikan ini adalah realita. Dan saya nggak mau melampaui batas dalam berbicara. Ya kita sesuai dengan kapasitas kita saja lah. Kita sebagai manusia, burung itu binatang. Jangan yang melampaui batas. Semua teoriku, semua rawatanku saya share apa adanya. Dan semua pemikiran berdasarkan realita. Dan insya Allah saya tidak mau melampaui batas. Karena apa? Saya takut bro. Saya takut menyesatkan orang. Saya takut membodohi orang. Saya takut masuk dalam pasal modus. Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang modus. Hati-hati bro, hati-hati. Apalagi kalau sampean sampai privat-privat sekolah burung, sekolah perawatan. Kecuali kalau kamu nyekolahin burungmu dalam hal masalah pemasaran burung, supaya burungmu itu bisa menirukan suara cililin, kapas tembak, atau tengke, atau seopo lah sembarangan yang ngono kae. Lah itu masih masuk akal bro, karena kita bisa melihat hasilnya nyata. Oh iya, bisa menirukan, beres. Tapi kalau kita sekolah rawatan, yang ada adalah keblunderan. Ini kenyataan realita yang saya sampaikan bro. Ini realita, karena rawatan burung setiap makhluk itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau sampai sampean bayar, daripada sampean mbok gawe bayar sekolah perawatan burung, ya lucu rek, sekolah perawatan burung. Daripada begitu lebih baik kamu beli gaco, selesai. Karena dari fakta realita, pernah nggak sampean berpikir di dalam memorimu, dalam pikiranmu, si A, si B, si C, dia itu sering loh pasang testimoni di Japrian begini-begini, bla 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 ini semua. Tapi kenapa Japrianmu nggak direspon? Kenapa Japrianmu kalau sudah tanyanya gini-gini yang agak rumit-rumit kok nggak direspon? Kenapa? Bukannya dia suhu? Bukannya si itu ahli? Kenapa Japrianmu nggak direspon? Terus apa artinya testimoni selama ini? Apa testimoninya settingan? Nah, ini zaman digital bro. Jangan pernah mudah percaya segala sesuatu yang ada di depan layar HP-mu. Karena semuanya bisa di-setting. Kita dibekali akal sama Allah, kita dibekali nalar sama Allah. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan mudah dibodohi. Paham dari sini teman-teman? Jadi intinya video hari ini tentang burung yang merawat burung lebih dari satu di dalam satu rumah. Tadi intinya juga sudah saya jelaskan ya. Hanya sekedar sesuai dengan kebutuhanku saja. Aku butuhnya manuk gacor. Paham toh? Simpelnya begitu. Dibuat simpel saja. Kalau tembre-tembre rentetan video hari ini tadi hanya sebuah edukasi yang mungkin bisa mencerdaskan dan menyadarkan kamu semua. Supaya apa? Supaya kamu tidak rugi, supaya kamu tidak mudah dibodohi. Percayalah, 80% burung bagus itu adalah karakter ya. 20% sisanya rawatan. Kalau hanya sekedar 20%, ngapain dibikin dasmet? Ngapain dibikin pusing-pusing? Ya,
Paham dari sini? Jadi kalau sampean main burung tujuannya buat gantangan, tujuannya memang sebagai maniak gantangan ibaratnya, ya wes saranku belilah burung yang bagus-bagus saja. Belilah burung yang jadi-jadi saja. Biar instan, biar cepat. Kalau sampean skalanya pengen seni dalam merawat burung, yaitu start dari burung bahan. Ngono. Paham dari sini ya? Wes ngono wae. Semoga menyentuh logikamu, semoga mencerdaskanmu, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.